sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami di webinar ini. Halo semuanya, senang sekali bisa bersama Anda semua di sini dan hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Puput Aulia dan saya akan menjadi MC pada hari ini. Saya akan memandu jalannya acara dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Webinar ini diselenggarakan oleh Citra Rizky Andini yang bertema webinar kita hari ini adalah keluarga sebagai fondasi kehidupan yang dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tujuan dari acara ini adalah untuk menciptakan generasi berkualitas dan membentuk karakter serta kepribadian seseorang. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu hadirin sekalian dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya acara berlangsung. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di layar Anda atau melalui kolom chat jika Anda ingin berbagi komentar, serta Anda bisa menyalakan mikrofon secara langsung. Mohon pastikan mikrofon Anda dalam keadaan mute kecuali ketika bertanya kepada pembicara. Acara ini akan berlangsung sekitar 20 menit dan kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pembahasan. Jadi, untuk semuanya, jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan Anda ya. Baik, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu materi dari pembicara utama kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat yang akan memulai sesi materi kita. Silahkan, Citra Rizky Andini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Citra Rizky Andini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai keluarga sebagai fondasi kehidupan. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa suara saya terdengar jelas dan layar presentasi saya terlihat dengan baik. Apakah sudah terlihat? Jika ada kendala, mohon diinformasikan kepada saya ya. Saya akan memulai dengan memberikan gambaran umum terlebih dahulu tentang keluarga sebagai fondasi kehidupan. Lalu kita akan membahasnya secara lebih mendalam. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat ya. Keluarga adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup yang tidak ternilai harganya. Sebagai fondasi kehidupan, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk karakter, nilai, dan arah hidup seseorang. Dari keluargalah kita belajar tentang cinta, pengorbanan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita mengerti arti kebersamaan, menghadapi konflik, serta memahami pentingnya kerjasama dan toleransi. Selain itu, keluarga juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Banyak orang yang bekerja keras demi kebahagiaan keluarganya. Mereka rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan kenyamanan demi memastikan bahwa anggota keluarga lain memiliki masa depan yang lebih baik. Semangat kebersamaan ini menciptakan ikatan yang kuat dan tak tergantikan, sehingga setiap anggota keluarga merasa menjadi bagian penting dalam sebuah komunitas kecil yang saling mendukung. Namun, seperti bangunannya membutuhkan fondasi yang kokoh, keluarga pun harus dibangun di atas dasar cinta, komunikasi, dan kepercayaan. Keluarga yang tidak memiliki komunikasi yang baik
cenderung mengalami kesalahpahaman dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu bersama keluarga, mendengarkan satu sama lain, dan menjaga hubungan agar tetap harmonis. Mengapa keluarga dianggap sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang? Yang pertama itu ada lingkungan awal belajar. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak belajar dinilai, aturan, dan perilaku. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, pembentukan nilai dan moral. Keluarga mengajarkan hal-hal penting seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter seseorang. Lalu yang ketiga ada dukungan emosional. Cinta, perhatian, dan rasa aman yang diberikan keluarga membantu seseorang tumbuh dengan percaya diri dan emosi yang stabil. Lalu, yang keempat, ada pengaruh yang konsisten. Orang tua dan keluarga memberikan pengaruh besar karena mereka selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tempat belajar berinteraksi. Dalam keluarga itu, seseorang belajar bagaimana berbicara, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Yang terakhir, gaya pengasuhan yang membentuk masa depan seseorang. Cara orang tua mendidik, baik tegas, fleksibel, atau seimbang, sangat berpengaruh pada kepribadian dan cara seseorang menghadapi kehidupan. Selanjutnya ada alasan mengapa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Lalu selanjutnya ada alasan mengapa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Yang pertama itu ada membangun hubungan yang erat. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota keluarga saling mengenal lebih dalam, memahami perasaan, kebutuhan, dan harapan satu sama lain. Ini memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Lalu yang kedua ada mencegah konflik dan salah paham. Komunikasi terbuka membantu menghindari kesalahpahaman dan memecahkan masalah sejak dini, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada memberikan dukungan emosional. Melalui komunikasi, anggota keluarga dapat saling memberikan dukungan, baik dalam bentuk kata-kata, pendapat, maupun dorongan moral saat menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup. Lalu yang keempat, menumbuhkan rasa percaya dan keamanan. Komunikasi yang jujur dan terbuka menciptakan rasa saling percaya. Ini membuat setiap anggota merasa aman dan diterima dalam keluarga tanpa takut dihakimi. Yang kelima, penting dalam pengambilan keputusan bersama. Keputusan dalam keluarga yang melibatkan banyak pihak seperti masa keuangan, pendidikan anak, atau perencanaan masa depan memerlukan komunikasi yang baik agar keputusan yang diambil adil dan mendukung kesejahteraan bersama. Lalu yang keenam, pendidikan dan pembelajaran nilai. Melalui komunikasi, orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai moral, norma sosial, dan etika kepada anak-anak mereka. Ini juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk menyuarakan pendapat dan belajar cara berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kualitas waktu bersama. Komunikasi yang berkualitas memperkaya waktu yang dihabiskan bersama keluarga, menjadi waktu berkumpul lebih bermakna dan menyenangkan, serta mempererat hubungan antar anggota keluarga. Yang kedelapan, membantu mengatasi stres dan tekanan. Delapan, membantu mengatasi stres dan tekanan. Ketika menghadapi situasi sulit atau tekanan dalam kehidupan, komunikasi yang efektif dengan keluarga memberikan rasa lega dan dukungan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kesembilan, menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang terbuka
dan penuh perhatian menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga, mencegah terjadinya ketegangan, dan memelihara kedamaian dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir ada mendorong pertumbuhan pribadi. Dengan berkomunikasi, anggota keluarga dapat saling memberi masukan positif yang membangun sehingga mendukung pengembangan diri masing-masing anggota keluarga. Jadi, pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga tidak hanya memperkuat hubungan emosional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan penuh dan penuh kasih sayang yang akan mempengaruhi kesejahteraan setiap anggotanya. Yang bisa saya simpulkan, jadi keluarga adalah fondasi kehidupan yang kokoh, tempat kita pertama kali belajar tentang kasih sayang, nilai-nilai, dan kebersamaan. Dalam keluarga, kita menemukan dukungan, cinta tanpa syarat, dan tempat untuk pulang meski dunia di luar penuh tantangan. Keluarga yang harmonis Keluarga yang harmonis menjadi kunci untuk menciptakan individu yang kuat secara emosional dan mental. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat dari Citra Rizky Andini. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan audiens, bisa langsung melontarkan pertanyaan di kolom chat Q&A atau bisa aktifkan mikrofon untuk bertanya. Silahkan. Saya izin bertanya. Halo, suara saya terdengar. Ya, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Anggraini. Sini saya ingin bertanya, em, apa dampak dari tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga terhadap pembentukan karakter dan mental anggota keluarga, terutama mungkin seperti anak-anak gitu. Oke, baik. Jadi, pertanyaan dari saudara Dini, apa dampak dari tidak keharmonisannya hubungan dalam keluarga terhadap pembentukan karakter dan mental keluarga, terutama anak-anak? Silakan jawab. Baik, ketidakharmonisan dalam keluarga dapat berdampak negatif pada pembentukan karakter dan mental anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis dapat mengalami stres, kecemasan, dan gangguan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Mereka juga cenderung kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat di luar keluarga. Anak-anak mungkin meniru pola perilaku negatif yang mereka lihat di rumah, sehingga penting bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang agar perkembangan mental dan karakter anak-anak tetap positif. Sudah cukup terjawab? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Saudara Citra telah menjawabnya dengan baik. Selanjutnya, ada pertanyaan lain? Boleh saya ulang, apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Baik, ada. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar suaranya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maimadia. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara keluarga mengatasi perbedaan pendapat atau nilai yang muncul di antara anggota keluarga tanpa merusak hubungan?
Oke, baik, sudah cukup dimengerti. Jadi pertanyaannya untuk saudari kita yaitu bagaimana cara keluarga mengatasi perbedaan pendapat atau nilai-nilai yang muncul di antara keluarga tanpa merusak hubungan dan keharmonisan yang ada. Baik, mengatasi perbedaan pendapat atau nilai dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara yang konstruktif. Salah satunya adalah dengan mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga secara terbuka dan dengan empati. Ketika ada perbedaan, penting untuk berbicara dengan sikap saling menghormati dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Keluarga bisa berkompromi atau menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua. Selain itu, penting untuk menjaga komunikasi yang jujur dan menjaga ketenangan saat diskusi, agar perbedaan tersebut tidak menyebabkan konflik yang merusak keharmonisan keluarga. Apa sudah cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih. Saudari Citra telah menjawabnya dengan baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya akan memberikan satu kesempatan untuk pertanyaan lagi. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terdengar, boleh dibesarkan sedikit suaranya. Oke, baik. Sehubung audiens telah memberikan pertanyaannya dahulu kepada saya, jadi pertanyaannya mohon dijawab. Bagaimana keluarga dapat tetap menjadi pondasi yang kokoh di tengah tantangan modern seperti individualisme, teknologi, dan perubahan budaya? Silakan dijawab. Baik, keluarga dapat tetap menjadi fondasi yang kokoh dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Meski tantangan seperti individualisme dan teknologi dapat mempengaruhi hubungan keluarga. Keluarga bisa tetap bersatu dengan memprioritaskan waktu bersama, mendukung satu sama lain, dan menerapkan nilai-nilai dasar yang kuat, seperti kasih sayang, kejujuran, dan saling menghormati. Mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi perubahan budaya dan membiasakan untuk berbicara mengenai nilai-nilai tradisional yang penting bisa membantu keluarga tetap kokoh dalam menghadapi arus zaman. Apa sudah cukup jelas? Oke, baik. Sepertinya pertanyaan dan jawabannya sudah cukup sangat jelas. Terima kasih banyak kepada Citra atas materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat yang telah disampaikan. Dan juga terima kasih kepada semua peserta atau audiens yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif di acara webinar ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa.